Halo teman-teman, sahabat GER Anxiety dimanapun teman-teman berada, jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta, mantan penderita asam lambung, GER Anxiety Disorder tahun 2018, dan sekarang saya terjun di dunia hipnoterapi, penyembuhan asam lambung dan makronis, serta gangguan-gangguan kesehatan yang lainnya. Oke, untuk yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk di-subscribe ya, dan juga dinyalakan notifikasi ataupun tanda loncengnya. Kalau sudah subscribe, tidak perlu diklik-klik subscribe lagi, karena itu justru akan membuat teman-teman nanti tidak subscribe pada akhirnya, gitu ya. Oke, untuk yang pertama, ini saya sampaikan nanti untuk teman-teman yang mau konsultasi, bisa dengan saya, nanti bisa teman-teman hubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini. Dan nanti untuk teman-teman yang membutuhkan herbal, membutuhkan pengobatan untuk asam lambung ya, teman-teman bisa gunakan madu aslamga dan madu istighfar yang ada di belakang saya. Nanti bisa cek di sini ya, di keranjang kuning atau di mana lah gitu ya, ataupun di marketplace yang lain. Oke teman-teman, pembahasan saya di video kali ini sangat menarik ya menurut saya, karena ini terkait tentang gejala yang teman-teman rasakan, yaitu keliengan, sempoyongan, seperti berjalan di atas kapal. Dan gejala ini banyak sekali dialami oleh orang-orang dengan gangguan lambung. Katanya sih karena lambung gitu ya, padahal belum tentu itu karena lambung loh teman-teman ya. Oke ya, jadi saya mulai. Kenapa sih kita sering keliengan, keringat dingin, seperti kepalanya berputar kayak gitu ya, vertigo dan sebagainya. Yang pertama yang mau saya bahas, seperti di video saya yang lalu itu ya, itu bisa dari glukosa darah yang turun ataupun kadar gula darah yang turun. Biasanya di bawah 100, di bawah 70 seperti itu mengakibatkan biasanya kita jantung berdebar-debar, keringat dingin, keliengan, seperti vertigo dan sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi solusinya apa? Kalau untuk teman-teman yang mengalami gangguan lambung ya, kalau saya sarankan untuk gejala seperti itu teman-teman gunakan madu istighfar yang ada di belakang saya itu, yang madu istighfar rendah gas, nanti bisa dicek di keranjang kuningnya gitu ya. Terus kemudian yang tidak kalah penting dari itu adalah teman-teman ya, kenapa seseorang yang sakit asam lambung itu sering mengalami keliengan, seperti hidupnya tidak nyata, pandangan seperti kabur, hidup itu seperti di alam mimpi. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu banyak sekali dialami oleh para penderita asam lambung. Apakah itu karena asam lambung? Belum tentu gitu ya kalau saya jawab seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana tips dan cara penanganannya gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke pembahasan kenapa itu bisa terjadi gitu. Para penderita asam lambung yang disertai dengan gangguan kecemasan berlebih ataupun disebut dengan anxiety disorder, biasanya dia ini di dalam keseharian hidupnya, mereka ini selalu pikirannya itu overthinking, pikirannya tidak mau ataupun sulit banget untuk dikendalikan, pikirannya itu ngalir terus, pikirannya itu aktif terus. Hal yang tidak dikerjakan, dia selalu pikirannya itu bekerja keras gitu ya. Dan yang dipikirkan itu hal-hal yang buruk teman-teman. Contoh ya, ini contoh. Misal kita sedang menyapu aja gitu. Kita sedang menyapu. Tubuh kita sedang menyapu. Harusnya yang terjadi apa pada pikiran kita? Harusnya untuk pikiran yang normal, kalau kita sedang nyapu, pikiran kita juga menyapu. Bagaimana ini supaya bersih, mana yang harus saya sapu lagi. Nah, tetapi tidak demikian dengan para penderita asam lambung, teman-teman. Kita menyapu ya, tetapi pikiran kita ini, nanti kalau pingsan bagaimana ya? Waduh, nanti kalau hidupnya nggak lama bagaimana ya? Terus kemudian, teman-teman di sini pikirannya ngelantur kemana-mana. Ya, pikirannya ngelantur kemana-mana. Tidak pada apa yang kita kerjakan. Nah, pembahasan singkatnya seperti itu. Jadi, teman-teman ya, ketika Anda melakukan sesuatu, terus kemudian teman-teman di sini pikirannya kemana-mana ya, terutama untuk penderita asam lambung pasti pikirannya negatif nih ya, kematian, kambuh, penyakit berat dan sebagainya, pingsan dan sebagainya. Itu sebenarnya Anda sedang berada di dalam pikiran bawah sadar. Anda sedang berada di pikiran bawah sadar teman-teman. Maka dari itu Anda akan sangat sering sekali mengalami keliengan, keliengan seperti berjalan di kapal seperti itu ya. Ya, itu ya. Karena biasanya kalau kita ini dalam mengakses pikiran bawah sadar, terus kemudian nanti tiba-tiba kembali ke pikiran sadar, kita mengakses lagi pikiran bawah sadar, itu akan menyebabkan gelombang otak kita itu memang tidak beraturan akhirnya.
ya tidak berbahaya sebenarnya, tapi itu memicu pusing gitu teman-teman. Suatu contoh lah begini, pada waktu teman-teman tidur ya, teman-teman tidur, nah gelombang manusia itu kan ada 4, ada beta, ada alfa, terus kemudian theta dan delta. Nah gitu ya, misalnya kita mau tidur nih, pertama kita pasti mengalami beta dulu, gelombang otaknya, nanti turun ke alfa, nanti turun ke theta, nanti turun ke delta. Ketika perubahan gelombang otak ini nanti misal dari delta, dari tidur ya, terus kemudian kok kita dibangunkan secara mendadak. Nah ini gampangnya seperti itu, kita dibangunkan secara mendadak, bangun gitu. Apa yang terjadi? Kita pusing, kita keliengan, kita sempoyongan teman-teman. Karena apa? Karena terjadi perpindahan gelombang otak yang secara tiba-tiba dari delta langsung ke beta gitu. Delta itu kan tenang ya, alfa itu sedikit, nah gini ya, gelombang otaknya nanti bisa teman-teman lihat lah di frekuensi, rentang frekuensi antara masing-masing gelombang otak itu berapa. Misalnya dari theta itu kan sudah tenang itu ya, mendekati waktu tidur itu biasanya. Terus kemudian kita langsung ke beta, dari beta kita turun ke theta lagi, dari theta kita naik ke beta lagi. Yang terjadi apa? Kita pusing teman-teman. Karena apa? Karena gelombang otak kita ini nanti kacau gitu loh. Dari tenang tiba-tiba gini, dari gini tiba-tiba tenang, dari gini tenang tiba-tiba gini lagi kayak gitu. Nah, singkatnya seperti itu. Teman-teman tidur itu kondisi delta. Kemudian Anda dibangunkan secara tiba-tiba. Itu kan langsung gelombang otak Anda ini berada di langsung sadar kan begitu. Memang tidak sadar penuh, biasanya ke theta dulu itu ya, terus kemudian langsung ke beta, ke kesadaran penuh. Itu pusing teman-teman ya. Sama halnya dengan ketika teman-teman menjalani kehidupan dengan anxiety disorder. Anda melakukan aktivitas di sini ya, terus kemudian pikiran Anda ngelantur. Pikiran yang lantur itu Anda sedang mengakses pikiran bawah sadar sebenarnya. Makanya bisa saya jelaskan, bisa saya sebutkan bahwa teman-teman yang sakit asam lambung disertai dengan kecemasan berlebih itu sama halnya Anda hidup pada pikiran bawah sadar yang tidak sehat. Nah, maka dari itu yang harus diobati apa? Yang harus diobati adalah pikiran bawah sadarnya. Disehatkan dulu pikiran bawah sadarnya. Kalau pikiran bawah sadar Anda sehat, Anda masuk ke dalam lamunan itu ya, masuk ke lamunan pikiran bawah sadar. Di situ yang Anda lamunkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, pasti Anda nanti endingnya juga akan baik. Nah, selama ini orang anxiety disorder ya, asam lambung itu, alam bawah sadarnya itu hal yang negatif. Takut mati, takut pingsan, takut kambuh, takut penyakit, dan sebagainya. Ketika kita menakutkan hal itu ya, di dalam pikiran bawah sadar ataupun alam bawah sadar orang sebutnya, kita takut ini akan memicu yang namanya hormon stres seperti hormon adrenalin dan hormon kortisol. Maka dari itu biasanya kita mengalami kondisi tubuh yang tidak nyaman. Belum lagi nanti setelah kita kita lamun yang enggak itu tiba-tiba kita kayak seperti orang tersadar gitu kan. Kayak tersadar. Nah, gitu akhirnya kelingan, siut kayak gitu. Nah, begitu. Solusinya apa? Solusinya adalah sehatkan pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan hipnoterapi, dengan self healing, dengan memperbaiki pikiran-pikiran dari bawah sadar kita dengan hal yang positif. Selalu berikan sugesti yang baik. Itu aja sebenarnya sarannya ya. Jadi nanti ketika Anda mengakses pikiran bawah sadar, yang ada adalah pikiran yang positif, hal yang positif, hasilnya juga positif. Nah, simpelnya seperti itu teman-teman. Ya, oke ya, bisa saya akhiri ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dari saya, mantan penderita asam lambung juga dan praktisi hipnoterapi dari Kabupaten Blitar dan Kota Kediri, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di-share untuk video ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.